Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih dalam bab yang ke-13, yaitu bab Al-Bayan ala kasrati turuqil khair. Bab tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratan li jaratiha walau firsin syah. Kata Nabi SAW, wahai para wanita-wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan hadiah seseorang kepada tetangganya, meskipun hanya firsin syah. Apa itu firsin syah? Kata Imam Al-Jauhari, yaitu yang dimaksud dengan firsin syah adalah daging di dalam kaki unta. Jadi unta punya kaki, kakinya ada daging, itu namanya firsin. Namun dalam hadis ini firsin syah, maka ini yang dimaksud adalah kakinya kambing. Kalau di kita ya, firsin syah maksudnya adalah kikil kambing. Jadi kata Nabi SAW, wahai para wanita-wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan pemberian kalian terhadap tetangga kalian, meskipun hanya sekedar memberi hadiah berupa kikil kambing. Dan kita tahu ikhwah sekalian, bahwasanya kikil itu adalah hal yang kecil, hal yang remeh, hal yang sepele mungkin, hal yang sederhana. Namun Rasulullah SAW melarang wanita-wanita muslimah untuk meremehkan pemberian hadiah kepada tetangganya berupa apapun itu, meskipun hanya sekedar memberikan kikil. Maka pelajaran yang bisa dipetik dalam hadis ini ya, yang pertama adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Anjuran bagi setiap muslim untuk saling memberikan hadiah, khususnya dalam tetangga ya, karena hadis ini berkaitan dengan tetangga. Walaupun hadiah tersebut kecil, sedikit ya, atau hal-hal yang sederhana. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fi hadzal hadits hasun 'ala tahadi walau bil yasir. Hadis ini memberikan anjuran bahwasanya kita dianjurkan untuk saling memberikan hadiah meskipun hal-hal yang kecil. Li'annal katsir qad la yatayassar kulla waqtin, karena hal yang besar menyulitkan seseorang untuk memberikannya di setiap waktu. Misalkan kita ingin memberikan hadiah kepada tetangga kita mobil misalkan, atau uang 100 juta ya. Mungkin susah ya. Kita harus nunggu THR dulu ya, setahun atau mungkin itu juga nggak cukup ya. Atau kita harus nunggu warisan misalkan, dapat warisan baru kita bisa ngasih hadiah dengan hadiah yang besar. Makanya di sini anjuran untuk memberikan hadiah meskipun yang kecil, karena yang hadiah besar ini menyulitkan seorang untuk bisa memberikannya setiap waktu. Karena yang paling penting adalah continue, yang paling penting adalah istimror.
Berbeda dengan hal-hal yang kecil, kita bisa ngasih hadiah kepada tetangga kita setiap saat. Misalkan kita ngasih cilok misalkan, atau martabak ya, yang kita bisa berikan setiap waktu. Gak usah nunggu gajian, kita bisa, insya Allah. Maka ikhwas sekalian, ini menunjukkan akan indahnya ajaran Islam ini, yang dimana Rasulullah SAW menjadikan konsep memberikan hadiah ini sebagai akhlak. Memberikan hadiah kepada tetangga meskipun walaupun sedikit ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya memberikan hadiah kepada tetangga ini termasuk jalan-jalan surga, jalan-jalan kebaikan yang menunjukkan kita kepada surga ya. Jadi karena bab ini adalah bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan menuju jalan-jalan kebaikan ya, maka memberikan hadiah kepada tetangga ini termasuk jalan-jalan kebaikan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka sifat ini hendaknya kita miliki, ikhwas sekalian. Sifat memberikan hadiah kepada tetangga hendaknya ini kita miliki. Ini adalah sebuah akhlak. Dan bedanya sedekah dengan hadiah apa? Malik? Bedanya sedekah dengan hadiah. Kalau sedekah ini diperuntukkan untuk fakir dan miskin ya. Orang fakir, orang miskin. Adapun hadiah maka diperuntukkan untuk semuanya ya. Dari middle class ya, kelas tengah, high class, misalkan orang-orang kaya. Kalau kita ingin kasih hadiah nggak masalah ya. Kalau kita ingin kasih hadiah nggak masalah. Karena tujuan memberikan hadiah ini untuk menumbuhkan rasa cinta ya. Ustaz Yahya yang di belakang tuh mungkin suka ngasih hadiah ya. Makanya anak pun cinta kepada Ustaz Yahya ya, karena Allah. Jadi tujuan memberikan hadiah adalah agar tumbuh kasih sayang di antara sesama ya. Kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi. Dalam hadis At-Tirmidzi, tahadu fa innal hadiyah tadhhabu wa harasudur. Saling memberikan hadiahlah di antara kalian, niscaya karena hadiah ini bisa menghilangkan sesuatu yang ada pada hati atau yang ada pada di dalam dada. Misalkan kita lagi kesel sama seseorang ya, lagi jengkel, maka dengan kita misalkan orang tersebut ngasih hadiah kepada kita jengkel kepada seseorang, orang tersebut ngasih hadiah kepada kita, maka jengkel tersebut akan hilang ya. Ini hadis ini meskipun dhaif ya, tahadu fa inal hadiyah tudhibu wa harasudur, namun gara-gara banyak jalannya ini menjadikan hadis ini naik tingkat, naik derajat menjadi hasan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mulakin. Dan mananya benar. Apabila seorang saling memberikan hadiah, maka kejengkelan atau hasad mungkin di antara seorang akan hilang dengan hadiah tersebut. Dan perhatikan ikhwas sekalian ya rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan kita untuk saling memberikan hadiah meskipun sebuah firsin. Firsin tadi adalah kikil kambing. Dan perlu kita ketahui ikhwas sekalian, kikil ini ya di Arab Saudi sana, di Arab itu nggak ada harganya, dibuang-buangin bahkan ya. Kikil atau kaki kambing ini dibuang-buangin, tidak ada harganya. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kikil ini sebuah yang enak ya. Kikil sesuatu yang enak kalau di Indonesia, berharga. Tapi kalau di Arab sana tidak berharga. Makanya ini berkahnya negeri kita, negeri Indonesia. Kulit ya, bahkan teman anak yang dari Maroko sana, yang udah keluar dari Al-Basam, dia kaget, takjub. Kulit sapi bisa dijadikan kerupuk kulit. Kulit sapi bisa jadi makanan, kerupuk kulit. Bahkan di negeri-negeri lain buntut ini tidak berharga, namun di Indonesia jadi apa? Jadi sop buntut. Ya, ini menunjukkan berkahnya Indonesia ini karena semua kambing atau sapi bisa dimanfaatkan. Intinya maksudnya di Arab sana ya, kikil ini nggak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Jadi sesuatu yang remeh. Namun Nabi SAW melarang orang-orang Muslim untuk jangan meremehkan pemberian hadiah kepada tetangga, meskipun hanya sekedar
kikil sapi saja atau kikil kambing. Ya, jadi intinya jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang kecil. Ini inti dari hadis ini demikian. Jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang kecil. Dan itu adalah sebuah pintu kebaikan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, ittaqun nar walau bisyikki tamr. Bertakwalah kalian kepada Allah dari api neraka meskipun hanya sepotong kurma. Ya. Kita kalau dikasih satu kurma mungkin hanya ini kecil banget. Apalagi kalau separuhnya saja, separuh kurma kita diberikan oleh tetangga kita, maka jangan remehkan. Ya. Bisa jadi itu menjadi, atau misalkan kita di rumah hanya punya setengah kurma, kita ingin memberikan kepada tetangga kita, jangan remehkan, jangan remehkan. Bisa jadi itu menjadi jalan surga buat kita. Ya. Maka ya Allah sekalian yang Allah muliakan, Nabi SAW dan Nabi SAW tidak pernah menolak hadiah orang lain. Apabila ada orang yang memberikan hadiah, beliau tidak pernah menolaknya. Ini menunjukkan beliau tidak meremehkan hadiah yang diberikan oleh orang lain. Dan bahkan beliau berusaha untuk membalasnya. Nabi SAW berusaha untuk membalasnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Dan Masya Allah ya, kalau apabila akhlak ini, ya, akhlak memberikan hadiah khususnya kepada tetangga, ya, ini dipraktekkan di lingkungan kita ini di Al-Ma'tub, maka insya Allah akan timbul kebahagiaan, akan timbul kebahagiaan. Dan ini perlu kita latih, wah sekalian. Setiap sekalian perlu kita latih akhlak ini, yaitu memberikan hadiah kepada tetangga. Dari yang terdekat dulu ya, dari tetangga ya, yang terdekat. Kemudian kalau misalkan ada yang berlebih mungkin lebih jauh. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraq, idza tabakhta maraqan fa'akhfir ma'aha wa ta'ahad jiranaha. Wahai Abu Dzar, jika engkau membuat atau memasak maraq ya, maraq ini adalah sebuah makanan yang di Arab sana yang ada kuahnya. Mungkin kalau di kita semacam sop ya. Semacam sup atau soto mungkin ya. Jika engkau membuat sebuah maraq, makanan yang ada kuahnya, maka perbanyaklah kuahnya, airnya dibanyakin. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagi-bagikan kepada tetanggamu. Jadi maksudnya gini ya, kalau seandainya kita nggak bisa nambah isinya, kita misalkan budgetnya cuma sedikit buat bikin soto atau bikin sop misalkan, beli kentangnya, beli dagingnya misalkan, cuma sedikit, maka nggak masalah ya, banyakin namanya kuahnya, agar bisa berkah, agar bisa kasih tetangga, dan itu lebih berkah daripada seorang misalkan hanya memperbanyak isinya saja namun kuahnya nggak diperbanyak ya. Hanya mungkin yang bisa diberikan hanya 5 orang atau beberapa orang dari tetangganya saja. Namun apabila isinya nggak terlalu banyak, namun kuahnya dibanyakin, bisa memberikan 10 sampai berpuluh-puluh tetangga. Maksudnya demikian ya. Namun ini perlu digarisbawahi keadaannya jika memang nggak ada lagi budgetnya, nggak bisa ditambah isinya, sehingga maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak kuahnya. Ini bisa menjadi pemberian yang berpahala. Namun kalau seandainya seorang bisa punya budget lebih misalkan ya, dan bisa membeli isinya, maksudnya wortelnya atau kentangnya atau dagingnya diperbanyak, maka kuahnya juga diperbanyak, maka itu lebih baik. Dan seorang nggak akan rugi apabila seorang memberikan hadiah kepada tetangganya, karena pahalanya sangat besar. Ini pelajaran pertama ya. Jadi anjuran bagi seorang mukmin untuk memberikan hadiah kepada tetangga. Kemudian yang kedua ya, pelajaran yang kedua, hadis ini juga menunjukkan anjuran bagi kita untuk berbuat baik kepada tetangga, bukan hanya memberikan hadiah, karena berbuat baik ini banyak ya, di antaranya memberikan hadiah. Namun seorang tetangga juga dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangganya, karena tetangga ini adalah sesuatu atau orang-orang yang memiliki hak yang perlu diprioritaskan. Karena orang-orang bermacam-macam, ada hak saudara, ada hak kerabat ya, ada hak
ashabul furud ya, yang lebih dekat lagi ashabul furud yang diwariskan, dan di antara orang-orang yang haknya diprioritaskan adalah hak tetangga. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini min jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Malaikat Jibril terus-menerus mewasiatkan kepadaku, menasihatiku tentang hak tetangga, tentang menjaga hak tetangga. Sampai-sampai aku menyangka tetangga ini bakal diberikan warisan ya. Jadi saking seringnya malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW mewasiatkan agar menjaga hak tetangga ya, agar memuliakan tetangga, sampai-sampai Nabi SAW menyangka tetangga pun mendapatkan warisan, namun ternyata tidak. Kemudian ikhwas sekalian ya, terkadang juga Nabi SAW mengkaitkan di antara yang menjadi bukti bahwa kita wajib memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Nabi SAW pernah mengkaitkan iman dengan hak tetangga. Kata Nabi SAW, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya ini ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman?" Maka kata Nabi SAW, "Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu." Yaitu mereka yang tidak aman dari gangguan-gangguan tetangganya. Yaitu maksudnya yang tidak beriman ini adalah orang-orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dengan dirinya. Ya, orang-orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari dirinya, ini tidak beriman, kata Nabi SAW 3 kali. Maka hati-hati ikhwas sekalian terhadap hak tetangga. Jangan sampai kita memberikan gangguan kepada tetangga, baik itu kendaraan ya, kendaraan kita misalkan menutup jalan tetangga karena tidak semua rumah ada parkirannya ya. Khawatiran kita memarkir kemudian mengganggu jalan masuk ke tetangga, atau mungkin kita memiliki kendaraan motor yang knalpotnya keras sehingga mengganggu tetangga, atau mungkin kita berada di lantai atas kemudian anak-anak kita bermain-main ya kesana kemari sehingga mengganggu orang yang di bawahnya ya, bermain sehingga membuat keributan yang di luar biasanya tidak wajar, kemudian mengganggu tetangga bawah ya. Ini perlu kita perhatikan agar kita tidak termasuk ancaman ini, karena ancaman ini dengan sumpah ya. Nabi SAW menggunakan sumpah, wallahi, bahkan bukan hanya sekali namun 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Itu orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dengan dirinya. Kemudian pelajaran ketiga yang terakhir, Nabi SAW memanggil hadis ini dengan wanita-wanita muslimah. Sebagaimana tadi di awal kata Nabi SAW, ya nisa'il muslimat, wahai wanita-wanita muslimah. Nabi SAW tidak memanggil ya ma'asyaral mu'minin, namun Nabi SAW memanggilnya ya nisa'al muslimat. Padahal kita tahu ya bahwasanya perintah untuk berbuat baik kepada tetangga ini berlaku umum, baik laki-laki maupun wanita, baik laki-laki maupun wanita. Kita laki-laki juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, bukan hanya wanita. Namun kenapa Nabi SAW menggunakan kata ya nisa'al muslimat? Di sini perlu dipertanyakan ya. Padahal kaidah usul fikih mengatakan ma sabata fi haqqir rijal sabata fi haqqin nisa. Segala sesuatu yang berlaku pada laki-laki maka itu berlaku pula bagi wanita. Begitu pula sebaliknya, segala sesuatu yang berlaku pada wanita itu berlaku juga bagi laki-laki. Ini kaidah usul fikih ya. Kecuali ada hal-hal yang dikhususkan. Misalkan ada hukum tentang haid misalkan ya, ada dalil yang menceritakan tentang hukum haid, maka ini dikhususkan bagi wanita, nggak berlaku bagi laki-laki. Namun apabila tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka berlaku secara umum, dan berbuat baik kepada tetangga ini berlakunya secara umum ya. Kita laki-laki pun diperintahkan berbuat baik kepada tetangga. Namun kenapa dalam hadis ini disebutkan ya nisa'al muslimat? Para ulama menjelaskan ya, karena bahwasanya yang biasa suka selek paham nggak? Selek atau selek? Selek ya, selek. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, selek ya. Yang suka selek atau berantem mungkin ya di karangan rumah tangga adalah wanita. Kita tahu bahwasanya yang suka ngumpul adalah para wanita. Ibu-ibu kalau di rumah tangga suka ngumpul-ngumpul. Kalau sudah ngumpul biasanya ngerumpi. Ya. Kalau udah ngerumpi biasanya sampai berjam-jam. Ya. Dan itu tidak
tidak menutup kemungkinan kadang-kadang suka marah-marahan, ya, suka ada slack di antara mereka. Ya. Maka biasanya ada slack di kalangan ibu-ibu, bukan bapak-bapak, karena yang biasa suka ngumpul-ngumpul adalah ibu-ibu. Sehingga Nabi SAW menekankan kepada para wanita muslimah, wahai wanita muslimah, jika kalian memberikan hadiah kepada tetangga, maka jangan remehkan hadiah tersebut, meskipun sekedar kikil kambing. Ya. Tapi mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa mengaplikasikan hadis ini. Minimal kita berikan hadiah, ya. Minimal dari tetangga-tetangga yang terdekat dulu. Minimal dari tetangga-tetangga yang terdekat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.